Halo teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali di kuliah spiritual. Apa kabar semuanya? Oke, saya berharap semua teman-teman dalam kondisi yang optimum, yang semangat, yang baik-baik saja. Meskipun keadaan di luar sana mungkin gak baik, kita harus tetap semangat. Oke, nah di video kali ini kita akan belajar satu ilmu yang sangat-sangat luar biasa, dan ilmu ini adalah ilmu yang sangat-sangat mahal ya. Jadi mungkin Anda kalau nggak ikut seminar yang mahal-mahal, mungkin sulit untuk mendapatkan ilmu yang luar biasa ini ya. Dan sekarang Anda bisa mendapatkan ilmu yang mahal ini di channel saya, di video spiritual ini, dan Anda nggak harus bayar apapun untuk mendapatkan ini ya. Siap untuk belajar, dan sekali lagi, belajar spiritual, belajar ilmu percuma, tidak akan ada gunanya kalau Anda tidak melalui 3 pemahaman yang kemarin sudah saya ajarkan ya. Yang pertama adalah Anda harus paham dulu ilmunya, dicatat ya, selalu dicatat. Saya ulang-ulang lagi, selalu dicatat ya, dicatat setiap kali Anda mendapat pelajaran baru. Anda pahami dulu. Kemudian yang kedua, Anda harus praktek ya. Setelah Anda paham, kalau Anda nggak praktek nggak ada guna ya. Kalau Anda harus praktek pada diri sendiri, jangan takut salah, praktek aja. Kalau nggak ngerti, tanya, praktek lagi, nikmati prosesnya. Dan yang terakhir adalah Anda harus sharing ya. Anda praktek, kalau ilmu hanya menguntungkan diri Anda sendiri, itu nggak akan bisa menjadi nggak akan bisa menjadi flow dalam diri Anda. Ilmu itu akan berhenti kalau Anda nggak sharing ya. Jadi sharingkan ya. Anda bukan cuma sharing, praktek dulu. Kalau Anda jangan sharing kalau Anda juga belum paham. Jadi nomor 1 ada yang step by stepnya, Anda harus paham dulu. Setelah itu nomor 2 adalah Anda praktek, dan nomor 3 Anda sharingkan. Gak peduli apakah itu salah atau benar, kita sama-sama belajar. Ya, setuju ya? Itu rule yang harus Anda pahami, oke? Nah, sekarang saya ingin membuat Anda paham dulu rule-nya. Paham dulu rule-nya, siapkan kertas, siapkan pulpen, dan kita akan segera memulai. Oke. Nah, begini. Misalkan ada seorang wanita ini, dia melihat cermin dan dia melihat badannya, aduh, badan saya kok tambah lama tambah gendut. Ya, biasalah seperti ini. Mungkin Anda juga salah seorang yang mengalami hal seperti ini. Aduh, saya lihat nih badan saya nih makin lama makin gendut. Nah, maka apa yang dilakukan? Maka saya harus menurunkan berat badan saya, ya. Saya harus menurunkan berat badan saya. Maka kemudian muncullah visualisasi, afirmasi ya. Wah, ini adalah dream saya, ini adalah goal saya. Saya harus jadi orang yang fit, yang badan saya yang bagus seperti di dalam picture ini. Maka dia menggambarkan dirinya dalam picture itu, saya menjadi orang yang sehat. Kemudian dia bikin afirmasi, ya, dia bikin, saya makin hari makin sehat, makin kuat, makin sehat, makin kuat. Lalu kemudian apa yang terjadi? Maka dia tahu, supaya badan saya ini kuat, supaya badan saya kembali kurus dan fit dan proporsional lagi, berat saya harus turun. Maka apa yang dia lakukan? Saya harus pergi ke gym. Ya, makanya pergi gym. Maka dia bilang, oke, mulai besok pagi saya pergi ke gym. Oke, jam 7 pagi. Oke, jam 6.45 dia bangun. Lalu kemudian, aduh, ngantuk nih, aduh, masih kurang tidur nih, aduh, ngapain sih ke gym sih? Ya, kemudian terjadilah perang dalam pikirannya. Kemudian, enggak, saya tetap berangkat. Maka ketika dia sampai di gym pun dia juga lakukan itu dengan loyo, ya kan, gak ada semangat. Dan ini berlangsung terus menerus. Setiap pagi dia bangun lesu, loyo, gak ada semangat. Dan akhirnya nge-gym member 1 tahun cuman dipakai 1 minggu, cuman dipakai 2 minggu. Sudah selesai ceritanya. Dan pertanyaan saya sekarang, ada nggak di antara para subscriber saya ini, di antara teman-teman yang melihat video ini, yang mengalami hal yang serupa? Ya, kita maunya menjadi sesuatu yang lebih baik. Ya, goalnya adalah berat badan harus turun. Nah, tapi ternyata ketika kita melakukan itu, maka apa yang terjadi? Yang terjadi justru kita mendapatkan hambatan. Justru kita harus melakukan itu dengan kerja keras. Justru itu kita melakukan dengan banyak sekali tantangan. Tantangan dari mana? Yang terutama adalah dari diri kita sendiri. Lalu kita bertanya, kenapa sih Pak otak itu kok nggak nurut aja sama kita? Ya, kenapa sih
Kita nih setiap kali punya keinginan kok yang ditentang, kok otak kita nih menentang kita. Ya. Ketika kita melakukan afirmasi, kita mengatakan badan saya mungkin si wanita ini ya, badan saya semakin hari semakin kuat, semakin sehat, semakin kuat, semakin sehat. Ada suara di dalam diri yang mengatakan, makin sehat apanya? Orang setiap hari aja kamu makin gendut, orang kamu aja males, orang setiap hari aja kamu bangunnya siang, orang kamu aja masih makan ayam goreng misalkan, atau makan sembarangan, nggak jaga makanan. Ya, suara seperti itu tuh selalu muncul setiap kali kita melakukan sesuatu. Nggak cuma fitness ini hanya salah satu contoh aja. Dalam hal finansial pun juga sama, dalam hal kesehatan juga sama, dalam hal relationship juga sama, apapun itu. Intinya adalah ketika kita mau mencapai dream, kok berat ya? Lalu kemudian muncul satu belief system yang mengatakan bahwa untuk mencapai impian harus dengan kerja keras. Anda harus keras terhadap hidup ini supaya hidup ini bisa lembut pada Anda. Oke, ya, dan itu muncul sebagai bukti bahwa ya benar, berarti memang saya harus kerja keras. Berarti untuk menjadi sehat, untuk menjadi sukses, saya harus kerja keras, saya harus menyiksa diri, semuanya harus dilakukan dengan susah payah. Kalau nggak susah payah berarti saya belum sukses. Sampai sini dulu paham? Ya, disitulah asal muasal kenapa muncul belief system bahwa kalau saya nggak kerja keras berarti saya nggak sukses. Kenapa? Karena contohnya Pak, ini dulu saya mau fitness, ya, lalu kemudian saya bangun pagi, saya sudah niat bangun, tanya, aduh tapi kecapean, ujung-ujungnya saya jadi loyo. Maka kesimpulannya bahwa saya ini kurang keras Pak pada tubuh saya kurang keras pada pikiran saya harus keras pada pikiran saya supaya pikiran saya tunduk dengan saya, supaya pikiran saya tidak bisa lagi semena-mena terhadap saya. OMG. Oke, mari kita belajar kasus ini ya. Dan ini adalah ilmunya. Ya, kita akan belajar ini dengan pelan-pelan ya. Dikatakan bahwa ada 3 macam perubahan. Saya belajar ilmu ini adalah belajarnya dari Vishen Lakshmi, seorang founder atau pendiri dari Mind Valley. Jadi ini bukan ilmu saya. Ya, perhatikan sekali lagi. Ini bukan ilmu saya. Boleh di-share nggak Pak? Boleh. Seboleh-bolehnya. Karena ini saya juga dapatnya dari orang lain. Ya, sebelum Anda nge-share, pastikan ilmu ini sudah berguna dulu bagi diri Anda. Mari kita belajar ilmu ini pelan-pelan, step by step. Oke? Nah, menurut si Vishen Lakshmi, dia mengatakan bahwa ada 3 macam tipe perubahan. Ya, nomor 1 adalah perubahan based on outcome. Ya, perubahan based on outcome. Perubahannya didasarkan oleh outcome. Jadi ini perubahan ini dia mengatakan bahwa saya Pak mau jadi kurus. Ini seperti contoh di atas ya. Contoh di atas ini. Ya. Jadi goalnya apa? Goalnya adalah ini. Saya mau jadi badan saya jadi bagus Pak. Ini problem, betul? Selalu perubahan itu diawali dari problem. Jadi bagi teman-teman yang sekarang mengalami problem, jangan menganggap itu sebagai suatu musibah. Karena apa? Perubahan itu selalu diawali dari problem. Kalau nggak ada problem, Anda nggak bakal berubah. Problemnya apa? Badan saya tambah gendut. Ini problemnya. Maka kemudian saya harus berubah. Saya harus makin sehat. Ya, maka apa yang terjadi? Saya menentukan outcome. Berat badan saya harus turun 5 kilo dalam waktu 2 bulan misalkan. Jangan 1 bulan terlalu kencang. Oke, saya buat target. Wah, ini adalah goal setting, Pak. Saya sudah pasang goal ini di tembok-tembok saya. Saya sudah pasang ini goal ini di handphone saya. Kemudian saya tiap hari afirmasi, Pak. Bilang berat badan saya turun 5 kilo dengan mudah dan menyenangkan. Udah tiap hari kita ngomong itu terus. Ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya ternyata perubahan yang based on the outcome, inilah yang terjadi. Yang terjadi adalah Anda tetap susah payah, Anda sulit sekali karena Anda ada perlawanan di dalam pikiran Anda. Ya, seperti itu. Nomor 2 adalah kita based on proses. Perubahan adalah based on proses. Jadi proses ini lebih fokus kepada kegiatan kita. Jadi apa yang dilakukan? Maka saya harus pergi fitness, Pak, 1 minggu, misalkan 3 kali seminggu. Ya, maka kemudian kita pikir ini adalah actionnya, betul?
Maka Pak, saya harus mulai sekarang saya menjadi vegetarian. Saya gak mau lagi makan daging-dagingan. Mulai sekarang saya gak mau makan lagi nasi putih. Mulai sekarang saya mau diet, 1 hari makan cuma 1 kali. Mulai sekarang saya perbanyak minum air putih dan segala macamnya. Ya, maka ini akan akan perubahan based on proses. Ya, perubahan based on outcome dan based on proses. Apa yang terjadi? Yang terjadi biasanya juga gagal. Ada yang pernah ngalami seperti ini? Maunya diet Pak, tapi aduh nggak tahan Pak godaannya Pak. Makanannya enak sekali, itu Kentucky Fried Chicken enak banget ayamnya. Aduh gagal Pak, ini namanya rawon, namanya soto daging itu enaknya. Itu kuahnya Pak, aduh masa saya pergi sama temen makan soto kok saya cuman minum air putih aja. Karena dengan alasan saya mau jadi sehat, dengan alasan saya mau mencapai goal saya turun 5 kilo dalam seminggu. Maka singkat cerita gagal. Saya mau diet Pak, makan sayur, aduh mau muntah rasanya Pak, makan sayur terus. Waduh saya susah sekali Pak makan nasi, nggak makan nasi gimana caranya? Ya, aduh fitnessnya setengah mati Pak. Saya mau fitness baru 2 kali gerakan, 3 kali gerakan, aduh udah kapok Pak, sakit semua badan saya. Sudah kapok Pak, saya tidur aja. Akhirnya ujung-ujungnya kembali lagi ke kebiasaan lama. Nah, dua macam tipe perubahan ini akan selalu melewati yang disebut dengan struggle. Benar ya tulisan saya ya. Perjuangan ya. Dan ini akan melalui apa? Kerja keras. Ya. Jadi rumusnya adalah kerja keras. Jadi Anda harus keras pada pikiran Anda harus keras pada hidup ini supaya bisa mencapai hasil. Anda harus keras, disiplin. Bangun pagi pecut dirinya, kalau perlu disiram air, kalau perlu Anda siksa tubuh Anda, hajar. Nah, kenapa? Karena ini memang rutenya seperti itu, karena pada prinsipnya pikiran Anda lah yang melawan itu semua. Sehingga ketika Anda tidak tahu ilmunya, ketika Anda tidak tahu rumusnya, maka apa yang terjadi? Anda merasa bahwa pikiran Anda sama dengan musuh. Betul? Ada yang pernah mengalami seperti ini? Sehingga pikiran Anda sama dengan musuh. Semakin Anda memusuhi pikiran Anda sendiri, maka pikiran itu menjadi semakin kuat, dan semakin kuat. Maka apa yang terjadi? Maka pikiran Anda akan menjadi semakin lepas kontrol. Dan ketika pikiran menjadi semakin lepas kontrol, maka apa yang terjadi? Anda bisa masuk dalam zona stres, Anda bisa masuk dalam zona depresi. Dan kalau ini diterusin terus, maka apa yang terjadi? Mungkin inilah timbul gangguan-gangguan kejiwaan yang lebih dalam. Misalkan muncul skizofrenia, muncul bipolar dan segala macam, semakin out of control. Ya, perhatikan, semakin pikiran Anda lawan, dia menjadi semakin kuat karena fokus Anda jadi semakin melawan pikiran. Pikiran bisa hidup dari fokus Anda, betul? Dan semakin pikiran out of control, maka apa terjadi? Anda pasti kalah dengan pikiran Anda karena pikirannya mensortir. Sekali lagi, pikiran adalah tools. Kita bukan bersaing dengan pikiran, kita bukan mau pinter-pinteran dengan pikiran. Sama juga dengan laptop Anda, sama dengan laptop saya ini yang saya pakai. Saya nggak bisa bersaing dengan laptop saya, ngapain? Saya nggak bisa bersaing pinter-pinteran dengan Google misalkan. Google adalah program yang ada di dalam laptop saya, yang bisa diakses dengan menggunakan laptop saya. Tanpa laptop saya nggak bisa mengakses Google, betul? Lalu kemudian saya bertanya, oke, saya akan bersaing dengan Google, pinter-pinteran, pengetahuan umum dengan Google. Anda nggak bisa menang dengan Google. Dan lagi, ngapain bersaing dengan Google? Karena apa? Karena keberadaan dari Google itu digunakan untuk mendukung Anda, untuk memudahkan Anda. Bukan untuk membuat hidup Anda makin rumit. Bukan untuk jadikan musuh, untuk bersaing dengannya. Paham maksudnya? Demikian pula dengan pikiran ini. Pikiran ini bukan musuh Anda. Ya, demikian pula dengan ego Anda. Karena sumbernya ego adalah pikiran. Demikian pula dengan ego Anda. Karena itu saya tidak setuju, mohon maaf, pemahaman saya mungkin berbeda dengan yang lain. Saya tidak setuju kalau Anda diajarkan untuk memusuhi ego Anda. Ya, bahwa mengatakan bahwa ini semua adalah ego. Ini karena ego itu harus kita bunuh, harus kita hajar, harus kita buang dari hidup kita. No. Saya percaya bahwa apapun yang sudah diciptakan oleh pencipta yang luar biasa, itu semua pasti berguna. Pasti ada gunanya. Gak ada penciptaan yang diciptakan karena tidak ada gunanya. Gak mungkin ya. Gak mungkin. Tidak ada satu part dalam tubuh Anda, satupun part dalam tubuh Anda yang tidak berguna. Paham ya? Make sense ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi kita jangan memusuhi pikiran di sini. Kenapa? Karena mungkin kita
caranya salah. Oke, caranya salah karena selama ini kita cuma bermain perubahan itu hanya ada di outcome dan di proses. Jadi ibaratnya di level 1 dan di level 2. Anda nggak pernah masuk perubahan yang di level inti. Yang di level inti, apa itu yang di level inti? Perubahan based on, catat ya, catat sekali, based on identity. Identitas. Ya, kalau kita ngomong ini berdasarkan peran, ya lebih gampangnya, lebih bisa dipahami berdasarkan peran. Secara sadar ataupun tidak sadar, Anda sekarang sebenarnya sedang memainkan sebuah peran. Seperti Anda memainkan drama. Bisa nggak memainkan peran? Bisa. Setiap hari Anda tuh memainkan peran. Kepribadian Anda itu sebenarnya sebuah peran. Kenapa? Karena kepribadian Anda itu, identitas Anda itu bisa dirubah. Sama juga dengan seorang aktor dan aktris yang bisa memainkan peran apapun itu. Mau jadi orang jahat bisa nggak? Bisa. Mau jadi orang baik bisa nggak? Bisa. Semuanya bisa dimainkan oleh seorang aktor, artis profesional. Dan dalam hidup Anda pun, sebenarnya Anda pun juga memainkan peran. Karena itulah muncul identitas Anda. Oke? Jadi identitas Anda ini bisa dirubah. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Bawalah goal yang tadi itu, yang tadi ini nih, ya, goal yang ini nih, yang Anda inginkan itu, bawalah dalam zona sebagai identitas, sebagai kepribadian, sebagai peran yang ingin Anda mainkan. Ya, perhatikan, setiap identitas yang Anda mainkan ini selalu ada paketannya, ada karakternya, betul? Paketan itu muncul di dalam satu tempat yang disebut dengan karakter. Ada karakter positif, ada karakter negatif, apapun itu ada karakternya. Setiap identitas yang Anda mainkan ada karakternya. Dan kalau karakter itu tidak sesuai, maka nggak matching. Maka identitas itu akan ditolak oleh pikiran kita. Contoh misalkan, Anda memainkan peran sebagai seorang yang baik. Ya, ada peran orang baik dan peran orang jahat. Misalkan dalam sebuah drama. Lalu kemudian Anda berperan sebagai orang baik, lalu kemudian dalam peran itu tiba-tiba muncul keinginan untuk menjadi korupsi. Tiba-tiba muncul satu keinginan untuk membunuh orang, untuk melukai orang lain. Kira-kira karakter itu cocok nggak? Peran itu cocok nggak? Isinya cocok nggak dengan karakter itu? Isinya. Jawabannya adalah nggak cocok, karena ini ada rule-nya, betul? Ada aturannya bermainkan peran karakter ini. Nah, kalau Anda memainkan peran sebagai orang yang baik, lalu kemudian ada keinginan untuk melukai sesama, lalu keinginan ada keinginan untuk membunuh sesama, maka itu nggak cocok, nggak matching. Ya, maka itu akan dilawan oleh pikiran Anda karena itu nggak matching. Lalu kemudian selama Anda memainkan karakter itu, maka pikiran Anda akan mengadjust, akan menyesuaikan. Hei, itu nggak cocok, muncul rasa nggak enak. Iya juga ya, iya juga. Paham maksud saya? Ya, jadi ada karakternya. Karakternya kalau nggak matching, maka itu akan disesuaikan sendiri. Oleh siapa? Oleh pikiran kita. Oke? Nah, sekarang dari sini Anda kemudian bertanya, lalu saya harus membentuk identitas seperti apa, Pak? Maka bisa jadi Anda membentuk satu identitas baru, ya. Tentu harus identitas baru. Kenapa identitas baru? Karena identitas yang sekarang Anda nggak punya itu. Ya, sekarang Anda lagi punya problem, itu sudah indikator bahwa sekarang identitas Anda tidak memenuhi itu. Ya, jadi perhatikan, sekarang gendut, mohon maaf bahasa saya kalau agak kasar ya, agak ekstrim. Ini gendut, kemudian ini adalah fit. Ya, kita ngomong bukan kurus tapi adalah fit. Anda merasa gendut tuh bad, oke, fit itu adalah good. Ini adalah goal kita. Maka kita akan membawa ini sebagai identitas kita. Identitas yang baru. Kenapa? Karena identitas lama tidak ada ini. Buktinya apa? Buktinya badan Anda gendut. Sorry ngomong ya. Kita ngomong ekstrim. Buktinya Anda punya problem. Problem itu muncul ketika apa? Ketika Anda ada hal yang tidak sesuai. Ya, jadi ini kan sama seperti Anda sekarang memainkan identitas A. Ya, ini adalah identitas Anda. Dan ini ada paketannya. Betul? Ada paketannya. Nah, Anda kepengen satu hal di luar paketan itu. Anda kepengen menjadi wanita yang ada di dalam sini, yang dimana badannya fit. Dan di dalam fit itu tidak ada, paketan di sini nggak ada. Nggak ada. Maka Anda harus berubah menjadi B, di mana dalam paketannya B ada itu dia. Jadi yang ini tuh Anda lihat di yang gambar ini, ya. Yang gambar ini tuh ada di sini, tapi tidak ada di sini, betul?
Ya, karena itu Anda harus mengubah identitas Anda berubah menjadi identitas B, di mana untuk menjadi fit itu sudah ada di dalamnya. Kalau identitas fit itu sudah ada di dalamnya, maka apa yang terjadi? Maka menjadi rule-nya pun akan berubah, semuanya akan berubah, akan disesuaikan dengan sendirinya. Paham maksudnya ya? Ya, sedangkan kalau Anda ngotot tetap di A, ya, sulit. Bisa nggak sulit? Anda memasukkan rule baru di dalam A ini sulit, ya. Jadi kalau Anda mau berubahnya dari sini ke sini, rule ke rule, baru kemudian akan menjadi B, maka Anda harus melewati kerja keras setengah mati. Karena bagaimanapun tetap ujung-ujungnya Anda harus berubah. Berubah. Percaya deh sama saya. Karakter Anda di sini dengan karakter Anda di sini, kalau misalkan dream come true, ini adalah dua kepribadian yang berbeda. Paham maksud saya? Ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti kesimpulannya sekarang perubahan itu dimulai dari dalam. Dengan cara apa? Kita mengubah identity. Kitalah yang menentukan identity itu. Nah, maka kemudian Anda bilang, oke, saya adalah identity karakter yang fit. Maka dalam karakter yang fit itu, supaya badan itu fit, maka di dalamnya otomatis pasti ada kegiatan yang mendukung supaya fit itu ada. Salah satunya adalah dengan cara diet, atau dengan makan makanan yang sehat, ya. Kemudian kemudian ada fitness juga, Anda harus olahraga, ya, dan itu ini sudah satu paket dalam sini. Sehingga apa yang terjadi ketika Anda mengubah identitas, maka Anda melakukan ini semua, Anda lakukan ini semua dengan penuh sukacita. Bukan berarti kemudian Anda masukin di dalam, kemudian Anda tidur-tiduran di rumah, enggak. Kenapa? Karena untuk menjadi fit ketika Anda sudah menjalankan identitas itu, menjalankan peran itu, untuk menjadi fit ini sudah ada paketannya. Sudah ada paketannya di dalam, bahwa supaya menjadi fit seperti ini Anda harus diet ya, makannya dijaga, kemudian harus makan makanan yang sehat, kemudian harus sering olahraga. Caranya adalah dengan pergi ke fitness. Nah, maka ketika Anda berubah menjadi identitas itu dan Anda meyakini, Anda memerankan itu dengan penuh totalitas, maka ketika Anda bangun tidur pagi-pagi, Anda nggak perlu mengalami hal seperti ini. Kenapa? Karena identitas Anda sudah berubah, pikiran Anda pun berubah. Dan Anda sudah percaya itu, maka Anda bangun pagi, Anda bangun dengan penuh sukacita, Anda bangun dengan semangat. Nggak perlu pakai motivasi, betul? Nggak perlu pakai motivasi teriak-teriak, oh ya harus bangun. Nggak perlu. Begitu bel berbunyi, oke berangkat. Sama persis ketika Anda mau pergi tamasya. Besok pagi Anda mau tamasya, Anda bangun pagi dengan penuh sukacita. Nggak ada Anda ceritanya bangun pagi dengan terpaksa, nggak ada. Anda melakukan hal yang menyenangkan. Ya, kenapa menyenangkan? Karena itu adalah bagian dari identitas Anda. Demikian pula ketika Anda ke fitness, Anda pun juga akan fitness semangat dengan otomatis. Nggak perlu Anda melakukan fitness dengan terpaksa. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari karakter Anda. Betul? Sehingga Anda melakukan semuanya itu lewat flow. Let it flow. Semuanya itu flow, mengalir aja dengan mudah, dengan menyenangkan. Dan selamat datang Anda masuk zona power. Sekarang Anda paham kan? Ya, sekarang Anda paham apa yang dimaksud dengan zona power, apa yang dimaksud dengan zona force. Masuk akal? Ya, lumayan. Berapa Anda bayar ilmu ini? Ayo, ini ilmu mahal apa ilmu murah? Ilmu mahal kan? Nah, ayo, kalau nggak dicatat Anda rugi sendiri. Pastikan Anda paham betul-betul. Oh, alah, ini toker sebabnya. Kenapa kok saya ini kok susah payah? Kenapa saya ini kok harus menderita? Kenapa? Karena identitasnya Anda berbeda. Dan Anda harus memasukkan rule baru dalam identitas dengan harapan apa? Anda memasukkan rule untuk mengubah identity. Idenya adalah kenapa Anda rubah langsung identitinya, sekalian sama satu paketan rule, sekalian Anda mainkan peran itu. Pikirkan itu. Good idea? Ya. Inilah sebabnya kenapa Anda kalau misalkan Anda mengenal saya atau Anda lihat dari video-video saya, kok ilmunya Pak Irwan kok Pak Irwan ini kok belajar terus, kok Pak Irwan ini selalu menemukan ilmu-ilmu baru, kok nggak capek apa Pak cari belajar terus, ilmunya itu berkembang terus, kenapa nggak hoponopono aja, nggak itu aja Pak, kok kenapa Pak Irwan ini semangat sekali belajar ABCDFG, apa karena saya pintar? Enggak, apakah karena saya ini terpaksa supaya kelihatan pintar? Enggak juga. Apakah saya punya motivasi untuk jadi orang terpandai di dunia mengalahkan guru-guru yang lain? Enggak juga. Kenapa begitu? Anda sudah tahu jawabannya. Karena saya mengubah identity saya. Oke? Saya mengubah identity saya sehingga paketan rule-nya pun juga berubah. Sehingga apa yang terjadi? Menikmati ilmu-ilmu baru itu terkoneksi dengan the source itu adalah suatu bagian dalam karakter saya.
Sehingga ketika saya membaca buku yang baru, kemudian saya membaca ilmu-ilmu baru, ketika saya ikut seminar-seminar, saya belajar sama guru-guru yang luar biasa, itu saya belajarnya dengan penuh semangat, dengan penuh rasa ingin tahu, oh begini toh, karena begini. Paham ya maksudnya ya? Sehingga ini semua tuh seperti flow. Saya nggak pernah merasa kerja keras, saya nggak pernah merasa bahwa, waduh, saya harus belajar nih, saya harus baca buku ini. No, nggak ada kata harus, nggak ada. Semua itu adalah flow. Ketika melakukan sesuatu itu akan terjadi flow dengan sendirinya, dan otomatis ketika flow sudah berjalan, maka saya bertemu dengan banyak guru. Saya nggak tahu. Tiba-tiba baca buku A, dapat ilmu baru. Tiba-tiba buka YouTube ketemu ilmu baru. Ada aja. Intinya adalah saya juga ingin sharing. Kenapa saya bisa berkarya seperti ini, gak pernah kehabisan ide, gak pernah marah juga kalau ide saya dicuri. Kenapa? Karena saya hobinya sharing, betul? Karena itu setiap kali sharing saya mengatakan, ini bukan pasti benar. Ini hanyalah berdasarkan apa yang saya pahamin. Tapi semakin sering saya sharing, apa yang terjadi? Ilmu saya semakin bertumbuh. Paham maksudnya ya? Karena itu nomor 1 Anda harus paham dulu. Nomor 2 adalah harus punya praktek, dipraktekkan. Dan nomor 3 adalah baru itu kemudian kita sharingkan. Salah benar urusan belakang, yang penting kita sharingkan, berguna bagi orang lain, memberikan value bagi orang lain. Karena saya juga punya goal, di balik ini saya juga punya goal. Karena saya ingin apa yang saya tahu ini bisa bermanfaat bagi banyak orang, terutama bagi di Indonesia. Karena saya ingin keberadaan saya di Amerika ini bisa berguna bagi teman-teman di Indonesia. Sehingga teman-teman di Indonesia bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang mungkin sulit didapatkan di Indonesia, atau mungkin ilmu itu terlalu mahal untuk teman-teman ikutin. Karena guru-guru yang tahu menjual ilmu ini dengan harga mahal. Ya, masuk akal? Nah, inilah yang bisa saya sharingkan ya. Jadi kita masih tahu dasarannya aja. Kita masih tahu blueprintnya aja. Kita masih belum masuk terlalu dalam. Lalu kita akan bermain-main dengan identity ini bagaimana caranya. Tapi itu nanti. Yang penting Anda tahu dulu bahwa ini loh, ada 3 macam perubahan. Nah, maksudnya ya, mulai dapat gambarannya. Kalau ini masih dirasa kurang, silakan Anda bertanya. Ya, dari pertanyaan Anda, ini kan ada ilmu yang sangat luar biasa. Mungkin akan saya buat video kedua, video ketiga berdasarkan pertanyaan atau komen-komen Anda. Kalau Anda sudah mendapatkan kalau Anda sudah mendapatkan ilmunya, it's good. Bagus, berarti 1 video ada udah cukup. It's good. Ya, perhatikan, poinnya adalah masuklah ke zona identity. Ketika zona identity, Anda lah sendiri yang meng-create ini, ya kemudian Anda lah masuk zona identity berdasarkan paketannya. Dan masukkan apa yang Anda inginkan itu sebagai paketan yang sudah terjadi di dalamnya. Maka perubahan itu akan berlangsung dengan super smooth. Dan itu akan menjadi flow, gak ada yang namanya perjuangan. Sudah saya rasakan. Saya bukan berteori ria, sudah saya rasakan sendiri. Tapi apakah benar atau enggak, saya nggak tahu. Karena saya sendiri pun juga belajar. Sama seperti teman-teman semua. Sekali lagi, saya bukan guru. Saya bukan master. Kita sama-sama pembelajar. Ya, jadi kalau misalkan Anda mau men-sharingkan ilmu ini, silakan sharingkan. Buatlah pengetahuan Anda ini berguna bagi sesama Anda. Anda mau seminarkan ilmu ini, ngaku-ngaku ilmu ini sebagai ilmu Anda pun juga boleh. Bebas, saya nggak akan menuntut Anda. Kenapa? Karena semua ilmu saya berasal dari sumber yang tidak ada batasnya. Ya, itu poinnya. Karena pelajaran spiritual seperti ini adalah suatu pembelajaran dasar yang seharusnya, menurut saya, seharusnya ilmu seperti ini diajarkan di sekolah, sehingga semua orang itu mengenal dirinya sendiri masing-masing. Dan saya rasa ketika semua orang sudah mengenal dirinya lebih dalam, maka dunia ini menjadi lebih baik dan lebih baik. Itu menurut saya. Karena itulah saya selalu keep sharing dalam semua video saya. Semoga ide saya ini bisa kesampaian, sehingga semua video saya ini bisa memberikan manfaat, memberikan ilmu baru, memberikan pencerahan bagi Anda yang menontonnya. Oke? Thank you sudah menonton 30 menit video ini, agak lama karena weekend. Ya, jadi semoga bisa jadi pembelajaran Anda di weekend ini. Mari kita sama-sama bermain-main, explore hidup ini. Jangan takut untuk explore, jangan batasi diri Anda dengan benar dan salah. Kita semua sama-sama belajar. Pembelajaran itu pasti ada prosesnya. Fokus pada prosesnya, bukan pada hasil akhirnya. Ya, ingat sekali lagi saya ulangi. Kuncinya adalah fokus pada prosesnya, bukan fokus pada hasil akhir. Itu yang saya maksud dengan happy ending. Ini yang saya maksud dengan happily ever after dan cerita Cinderella. Kenapa? Karena kebanyakan orang fokus pada endingnya. Anda nggak akan mungkin mencapai ending itu, nggak akan.
Ya, kalaupun Anda mencapai itu, pasti akan ada ending yang lain selama Anda masih hidup. Karena itu, fokus pada prosesnya. Percayalah bahwa setiap hari Anda itu akan dibuat lebih baik dan lebih baik. Buktinya apa? Buktinya Anda menonton video ini. Nah, itu bukti yang paling gampang. Kenapa Anda menonton video ini? Dari ribuan video YouTube yang ada, dari miliaran, jutaan, ratusan juta video YouTube yang jauh lebih bagus daripada video ini. Kenapa Anda menonton video ini? Nah, itu sudah merupakan suatu signal bahwa sebenarnya mungkin semesta ingin hidup Anda lebih baik dan lebih baik. Ya, perluas pergaulan Anda, perluas ilmu Anda. Jangan cuma belajar dari saya, belajar juga dari guru-guru yang lain. Cari, nanti akan ada pemahaman Anda dalam hidup ini akan menjadi semakin bagus. Itu yang kita sebut sebagai personal growth. Ya, kita harus bertumbuh terus dan terus. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Jangan lupa sharing-sharing. Kalau ada yang nggak ngerti, silakan tanya. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan like dan subscribe. Ya, share juga boleh. Ya, dan jangan lupa gabung di grup Praktikal Ho'oponopono. Oke, thank you. I love you all. Bye.